Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok ini kami akan wawancara psikotes secara di Pasar Samaraga. Namun perkenalkan dulu nama saya nanti. Dan teman saya. Ada saya pembaca jarak Jawa dan ada saya. Saya tidak Pak. Saya sangat melulukan. Saya Nabila Abriani Sioto. Saya ini perkenalkan. Saya anak Tansim Ulama. Selamat menyaksikan. Kondisi di sini kami akan mewawancarai dengan Bapak Suraya ini. Baik, Bapak, langsung saja ke pertanyaan pertama ya. Kebijakan apa kebijakan pemerintah yang paling terasa melalui dalam kehidupan saya dari keluarga pada masa pada pemerintahan Pada saya orang dalam zaman Sulawesi, masa kami orang-orang yang tel, kalau tadi itu dan itu bapak ini sama dia itu sudah di rakyat pakai sama ya Soeharto. jadi menurut Bapak masih pakai Soeharto ya. Ya, lanjut pertanyaan kedua Pak. Apa saja hal positif atau kemajuan yang Bapak rasakan selama periode Presiden Soeharto dibandingkan periode Presiden Soekarno? Kalau Presiden Soeharto apa-apanya pengembangan pelat kesejahteraan ya rasa penat lah nggak susah gitu waktu masalah maksudnya apa nggak itu takut las terus kan kalau waktu kan dana murah karena pasien zona mereka baru terus dulu dia uangnya naik dan sama seperti itu jadi yang kedua semangat terus Menurut Bapak, apa pandangan atau hal yang menurut Bapak kurang baik atau membatasi Bapak sama masa tersebut? ya salah semua ya haknya ya itu semua orang katanya itu padahal kan buat rakyat kita semua ada saya Indonesia iya karena orang biasa orang juga tidak tahu tentang orang Indonesia orang yang mau aman dan macam ya jadi menurutnya buat orang semua yang Jadi menurut Bapak, Soeharto baik. baik iya. Pertanyaan keempat, bagaimana situasi Bapak yang dialami saat krisis keuangan pada tahun 1999 sampai 1998 terjadi dan apa dampaknya yang paling berat bagi Bapak? Misalnya kalau nakabang ulang itu minyak mahal itu mahal gitu. Karena ya sama saja mahal tidak ada menurut itu sudah sudah lah. Bagaimana pendapat Bapak mengenai upaya pembangunan ekonomi sektor tidak gagal bahan pokok atau sembako yang dilakukan Ada siapa? Ya pada itu ini nggak tahu kalau kalau itu asal kalau peningkatannya ya bahan-bahan pokoknya ya orang-orang gampang itu nah dapatnya kemenak lah hasilnya apakah Bapak ingat bagaimana suasana saat terjadi gelombang emosi apa kekhawatiran Bapak terhadap saat itu?
Bahwa di saya pada masa Soeharto itu pasti harga dan semuanya pasti naik. Sedangkan Soeharto itu zaman dulu kan pemerintahan sudah lama menjadi makmur gitu ya, nggak sampai tekanan loh. Karena seperti itu kan semuanya tahun-tahun kemana-mana, nggak ada yang turun. Semua orang pada yang tinggal pas itu yang mengerti susah gitu loh. Ya kan berikut. Pertanyaan lagi terkait lingkungan, apakah Bapak masih ingat dengan gerakan sosial dari Jawa seperti penanaman pohon yang diadakan oleh pemerintah? Mungkin apakah ada dampak dan apakah dampak yang terkait dengan tempat tinggal? Ya, semuanya itu. Ya, pas lagi boleh kan? Boleh yang kencangnya kadang-kadang punya susu, kadang-kadang bisa mengerti. Lihat suasananya lah gitu. Kira-kira Pak Soeharto pernah melakukan penanaman pohon apa tidak Pak? Bapak. Ya, dulu baca ini ya pernah. Iya, pernah. Kalau besarnya pernah mungkin, kan orang sini gitu. Jadi, nggak tahu. Menurut Bapak itu bermanfaat sekali atau Ya bisa bermanfaat ya. Kalau menanam hewan bisa mengurangi banjir lah. Oh, erosi gitu. baik, terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Ya. Iya, Baik, sekian wawancara dari kami. Mohon maaf jika terkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ibu, di sini kami sedang wawancara Ibu ya, dengan Ibu siapa? Bu Darti. Di sini kami akan menanyakan tentang kebijakan Orde Baru. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, apa kebijakan pemerintah yang paling terasa pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari keluarga Ibu pada masa Orde Baru? Iya, waktu itu kan aku orang petani ya. Iya. Jadinya tahunya ya bahan pokok pangan itu stabil aja. Terus pancen sulit waktu itu mau beli motor apa itu masih sulit. Iya, betul. Kayak gitu. Jadinya ya gimana ya? Jadinya waktu itu ya gitu. Jadi rasanya ya caranya masih cukup sulit. Wong namanya aku orang itu tani lah kayak gitu aja. Iya, oke. Baik, ke pertanyaan yang kedua aja ya Bu. Iya. Mengenai kelebihan Orde Baru Bu, apa saja hal positif atau kemajuan yang Ibu rasakan selama periode kepemimpinan Presiden Soeharto dibandingkan masa sebelumnya? Macam sebelumnya kan mungkin masalah pembangunan, masalah apa aja masih kurang. Nah, waktu Pak Soeharto kan udah ada banyak pembangunan, terus mungkin ekonominya ya itu stabil aja harganya, nggak seperti sekarang naik turun. Cuma kayak gitulah. Ya mau namanya orang tani ya kayak gitu kan. Ya. Ya, lanjut ke pertanyaan ketiga ya Bu. Kekurangan Orde Baru, apa tantangan atau hal-hal yang menurut Ibu kurang baik atau membatasi masyarakat selama masa Orde Baru tersebut? Jadi sebagai orang petani itu dulu ya mau beli itu udah dikatakan mau kepengen apa yang itu apa namanya lebih ini lagi itu sulit. Jadinya hidupnya ya juga stabil aja kayak gitu. Cukup nonong tani kan ya. Tapi beli pupuk, beli apa dulu kan enak juga. Nggak kayak sekarang. Sekarang kan beli pupuk sulit pakai kartu. Nah kayak gitu aja. Aku jawabannya. Mengenai pertanyaan keempat Bu, krisis moneter. Bagaimana situasi yang Ibu alami saat krisis moneter tahun 1997 sampai 1998? Dan apa dampaknya yang paling berat bagi ekonomi keluarga Ibu saat itu? Iya, tadinya emang begitu kaget. Nah, pokoknya begitu kaget. Yang namanya harga emas tadinya paling 25 sampai 100 ya. Pengen bikin ini, aku tanah ininya mari tanah mau dibikin landasi juga
dari 6.000 sekaligus 20.000. Iya. Aku aja pas itu jual tanah 100.000 sak ubin itu paling tinggi di daerah situ. Terus krisis moneter, satu ubin oli emas 1 gram. Itu kalau kita jawabannya. Bagaimana itu coba? Iya kan? Seubin tanah 1 gram emas dapatnya. Sekali padanya antaranya setengah tahun apa 3 bulan, mungkin apa tahun ini tahun berikutnya kayak gitu harganya. Jadi sebagai orang tani itu rasanya susah banget. Lanjut pertanyaan aja ya Bu. Yang kelima, pembangunan ekonomi. Bagaimana pendapat Ibu mengenai upaya pembangunan ekonomi dan stabilitas harga bahan pokok sembako yang dilakukan pemerintah saat itu? Saat itu ya namanya apa-apa ya sih gampang. Ya maksudnya di sawah tani ya tanam-tanam apa sih, pupuk-pupuk masih gampang ya. Terus harga-harga juga stabil itu dong waktu belum krisis kan. Jadinya ya stabil-stabil aja. Rata-rata kayak gitu, enggak naik turun seperti sekarang ini. Mengenai pertanyaan nomor 6 ya Bu, demo mahasiswa. Apakah Ibu ingat bagaimana suasana saat terjadi gelombang demonstrasi mahasiswa besar-besaran menjelang tahun 1998? Apa kekhawatiran masyarakat saat itu? Ya gimana ya, namanya ada demo, aku juga punya banyak anak-anak masih belum kecil. Iya, nanti aku bingung ke sananya sih, nanti anak kamu kayak gimana ya gitu, apakah nanti bisa stabil lagi, pulih seperti sebelumnya, apa lebih baik lagi, apa gimana, apa lebih susah, kan nggak tahu, saya katanya kayak gitu. Itu pertanyaan ke-7, reboisasi. Terkait lingkungan, apakah Ibu masih ingat dengan gerakan reboisasi atau penghijauan yang digalakkan pemerintah? Dan apakah dampaknya terlihat di lingkungan tempat tinggal kita, Bu? Penghijauan berarti ada tanaman ya? Ya, reboisasi. Apa pernah ya gitu ya, aku kata itu malah berjulur itu loh, satu penghijauan. Oh, berarti Nggak sampai ke situ mungkin gara aku. Oke, berarti cukup sampai sini Belum aja. ada reboisasi di kalangan Iya, cari tanaman apa ini, nanam ini kan? Iya, lingkungan aku kan sawah biasa. Jadi nggak ada ini dari apa dulu waktu dikasih itu ya pohon kelapa kayak gitu, aku mungkin iya. Aku ingat tapi bukan aku yang menerima kan, cuma aku tahu. Ada yang carane apa ya KB-nya apa itu waktu itu bagus apa gimana, atau dikasih pohon kelapa kayaknya kadang nggak salah, iya pernah waktu itu Pak. Gitu. Namun, Ya kayak gitu aja. sudah ya Bu, terima kasih. Yang kedua gimana cara ya Bu? Ya. Pertanyaan langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Kebijakan Orde Baru. Menurut Ibu, apa kebijakan pemerintah yang paling terasa pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari keluarga kita pada masa Orde Baru? Orde Baru berarti Pak Harto. Iya, Pak Soeharto. Ya memang sih dalam pemerintahan Pak Soeharto itu tentang ekonomi ya. Kalau ekonomi itu memang ya bagi masyarakat itu masih apa ya namanya ya, masih ya katakanlah menguntungkan gitu ya. Itu terus secara ini apa namanya, secara cita-citanya itu ya agak mitos Pak Soeharto, kebanyakan terfokus dan terarah gitu kan, nggak seperti sekarang, ya nggak bukan seperti sekarang, bukan seperti yang lalu presiden yang lama itu. Ya memang zaman Pak Harto itu ya masih apa sih ya? Ya maksudnya masih menguntungkan Pak Harto. Apa cuma gitu. Saya ininya itu teratur gitu lah. Jadi dari pemerintahan dari bawah sampai ke ini sampai ke atas ya teratur juga. Kalau sekarang kan itu kebanyakan
apa ya, menempuh bagian sendiri gitu. Dia ya kekuasaan Yang kedua kelebihan Asosial hal-hal positif untuk kemajuan yang dirasakan selama periode kepemimpinan Presiden Soeharto dengan atas kalau masalah itu tuh ya waktu yang tadi saya bilang teratur itu ya sebentar saja misalkan saat itu juga ada terus kita arah menentukan kehidupannya juga kan sebenarnya dalam waktu secara yang secara ini terkontrol juga berarah itu makanya belajar tentang seperti macam ya simulasi apa itu tingkat RT RW sampai kelurahan alhamdulillah kan itu Lanjut pertanyaan nomor 3 ya Bu. Kekurangan Orde Baru apa tentang atau hal-hal yang memengaruhi Ibu kurang baik atau membatasi masyarakat selama masa Orde Baru tersebut? Ya, saya kira kalau saya sih masyarakat biasa sih ya, bukan masyarakat yang maksudnya yang apa forming gitu ya, bukan masyarakat yang forming gitu. Saya cuma masyarakat yang biasa gitu ya, saya harus biasa aja. Iya. Pertanyaan nomor 4 ini. Bagaimana situasi yang Ibu alami saat krisis moneter tahun 1997 sampai 1998 terjadi dan apa dampaknya yang paling berat bagi ekonomi keluarga saat itu? Itu tahun 97 ya. 97 itu waktu moneter memang ada dampaknya karena waktu moneter itu kan seperti semacam evaluasi ini ya, evaluasi ekonomi ya, iya kan, jadi seperti moneter kayaknya waktu itu mendekati sih ya, mendekati jatuh ke gitu kan. Ya, itu memang saya ada ceritanya gitu ya globalnya itu ekonomi berubah gitu ya ekonomi berubah seolah kayak apa itu ya apa itu berubah mahal gitu loh mendengar itu ya, sampai sekarang ini. Lanjut pertanyaan nomor 5 Bu. 5. Pembangunan ekonomi. Bagaimana pendapat Ibu mengenai upaya pembangunan ekonomi dan stabilitas harga bahan pokok atau sembako yang dilakukan pemerintah saat itu? Ya memang sih tampaknya aman ekonomi itu bukan kita tunjukkan dengan presiden ini yang enggak ya pada kita itu sih iya tapi sekarang gitu ya nampaknya di arah lagi. Pertanyaan nomor 6 apakah Ibu ingat bagaimana suasana saat terjadi gelombang demonstrasi mahasiswa besar-besaran menjelang akhir 1998? Apa kekhawatiran masyarakat saat itu? Kekhawatiran misal memiliki ya pemberontakan kan waktu 98 itu ya kan ya banyak mahasiswa yang demo gitu kan karena minta keadilan dari pemerintahan. Ini jelas ya kekhawatiran sih saya kira mungkin buat saya sih biasa-biasa aja nggak khawatir kalau mungkin sesuatu yang seperti karyawan atau insuran Tadi udah buka. Hah? Tadi buka apa?
Lanjut pertanyaan Buka puasa lagi. reboisasi. Tadi udah Terkait buka puasa lingkungan, lagi ya. apakah isu masih ingat dengan gerakan reboisasi atau penghijauan yang digalakkan pemerintah dan apakah dampaknya terlihat di lingkungan tempat tinggal kita dulu? Ya memang nanti itu waktu itu setiap bangsa kita kalau mau itu kan sulit. Iya, sulit pakai data gitu. Itu ya masih ada untuk kalian itu ya. Kasihan juga sih. Siap beli pun dibatasi. Beli pun tuh harus pakai APC kan itu nggak kayak zaman Jepang ke sini, zaman 80 ke sini, ke bawah gitu, lebih bebas. Kalau yang setelah 90 ke sini kan sulit. Ya, sudah pertanyaan dari kita berdua. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih atas waktunya. Baik dan Ahmad Kuswati. pertanyaannya adalah menurut Bapak apa kebijakan pemerintah yang paling terasa pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari keluarga kita pada masa pandemi? Menurut teman Orde Baru, yang turun sekarang di pernampakan di Jalan Orde Baru ini pertanian. Zaman Bung Karno kan kaum buruh ngarit bangkane zaman Bung Karno. Bung Karno kan sudah lahiran tahun 42, merdekanya tahun 45. Merdekanya tahun 45. Ganti Soeharto tahun baik. Pertanyaan yang kedua, apa saja hal-hal positif yang kemajuan yang Bapak rasakan selama periode kepemimpinan Presiden Soeharto dibandingkan masa sebelumnya? Sekarang ini zaman Bung Karno, zaman peperangan itu sengsara kan. Bung Karno itu zaman teks peperangan. Angger Soeharto itu pun merdeka. Dia pun merdeka tahun 1945 ini kan pun dan presiden tahun 1945 sudah tinggal ini kan menang. Bung Karno kan presiden 45 atas buku sudah dulu ya. Baik, pertanyaan yang ketiga, apa tantangan atau hal-hal yang menurut Bapak kurang baik atau membatasi masyarakat selama masa Orde Baru tersebut? Pemerintahan itu kadang berasa contohnya yang paling zaman Soeharto itu baru sini kan berpengaruhan pertanian ini kurang maju dengan melarang sulit diatur mengajar dengan garam sekarang itu kenapa garam bisa menjadi mahal? Ini bukan dari aturan pemerintah. Ya, baik. Pertanyaannya keempat, bagaimana situasi yang Bapak alami saat krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998 terjadi dan apa dampaknya yang paling berat bagi ekonomi keluarga saat itu? Jadi, namanya karena zaman itu berusaha. Memang sebagai wong cilik itu rakyat sengsara, kadang sebagai wong gede sih jadi sengsara. Sebagai kaum dulu kadang sengsara, zaman-zaman pemerintah ini kenapa-napa hilang itu larang, langka kayak gitu. Itu contohnya harganya mahal karena berapa? Dan itu lebih. Untuk kadang-kadang mengembalikan pemerintah misal, contohnya zaman Soeharto garam itu
kendalikan itu apa. Ini susah kok kan nilai bareng contohnya ini contoh. Yang sementara itu kan penelitian. Sementara penelitian. Baik. Pertanyaan yang kelima, bagaimana pendapat Bapak mengenai upaya pembangunan ekonomi dan stabilitas harga bahan pokok sembako yang dilakukan pemerintah saat itu? Anggar ekonomi dan teman-teman itu sih kelihatan macam bijak lah, macam harga itu kan macam bijak. Oh, memiliki biasa lah, tapi kalau malam alam biasa. Baik. Pertanyaannya keenam, apakah Bapak ingat bagaimana suasana yang terjadi gelombang demonstrasi mahasiswa besar-besaran menjelang tahun 1998? Apa kekhawatiran masyarakat saat itu? Mahasiswa itu dulu gede-gede itu zamannya Soeharto nyalon presiden ke satu, keduanya zaman Soeharto leren, mahasiswa itu itu kan begitu. Demonya karena apa, Pak? Demonya nggak karena bentuk anggar Soeharto ini dengan dengan demo itu kaki kami dan kami pertama tahun itu stok tahun 2006. Baik, melanjutkan pertanyaan yang ketujuh. Terkait lingkungan, apakah Bapak masih ingat dengan gerakan reboisasi atau penghijauan yang digalakan pemerintah, dan apakah dampak terlihat di lingkungan tempat tinggal kita dulu? Anggar ini kita penghijauan serentaknya nih bisa mulai Jokowi ini. Penghijauan ekonomi macam strategi Jokowi. Jadi sebelumnya belum ada. Penghijauan kan tapi kan orang pasti dikatakan apa? Pada pesan itu kan pemerintah bantuan pemerintah kenapa merata gitu. Jadi nata laporannya nih kenapa sih tentang buatan kan pengawasan, buatan surveian, buatan kenapa itu kan namun laporan bagus nyatanya ora bagus. Nggih pun sani kemawon ya, Pak. Matur nuwun nggih, Pak. Kapunten kanggo waktunipun. Nggih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.